sebosan-bosannya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, niatkan, harapkan, cita-citakan setiap malam lunas, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya wa Tirmizi, wa qala hasan gharibun sahihun annal hamimah la yasubbu ala ru'usihim, bahwasanya al-hamim salah satu cara atau bentuk penyiksaan dalam api neraka, yakni penghuni neraka niki diberi minum dengan al-hamim. Hamim niki air yang sangat panas. La yasubbu ala ru'usihim, ya. Air panas niki dituang, ya, ala ru'usihim, di atas kepala mereka, dituang di atas kepala penghuni api neraka. Fayanfudhu alhamimu, ya, maka menembus, ya, yakni al-hamim menembus air yang sangat panas itu, hatta yakhlusa ila jawfihi, sehingga hamim itu atau air panas itu menerobos, okay, ila jawfihi, ke perutnya. Fayaslubu ma fi jawfihi, maka mencabut, ya, apa yang ada di dalam perutnya, hatta yamruqa, sehingga mengalir, min qadamaihi, dari dua telapak kakinya. Wahwa, dan yaitu al-hamim, yakni air yang sangat panas itu, as-sohru, yakni lelehan. Summa yu'adu kama kana, kemudian perutnya yang meleleh, yang hancur itu kembali kama kana, seperti sedia kala. Nah, jadi salah satu bentuk penyiksaan api neraka, penghuni neraka niki dituangkan air yang sangat panas, saking panas menyebabkan menembus, dituangkan di atas kepala, menembus sampai ke dalam perutnya, dan isi-isi perutnya niki terjatuh atau mengalir dari nepiara kakinya, telapak kakinya.
Setelah hancur kembali seperti semula. Wal hamimu, dan adapun al hamim, al ma'ul harru, air yang sangat panas, alladzi yuhriku, yang membakar, air yang sangat panas yang membakar. Wa qala ad-dhahaku, adapun perkataan, berkata Imam ad-Dhahak, al-hamimu, adapun air yang hamim, yagli, yakni mendidih. Jarin air al-hamim niki air yang sangat panas, saking panasnya mendidih. Munzu khalaqallahu as-samawati wal ardah, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jarin air al-hamim yang panas niki sudah mulai mendidih sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Sampai kapan mendidih? Ila yaumi yusqaunahu, sampai hari mereka diberikan minum. Orang-orang kafir atau penghuni neraka niki sampai diberikan mereka minum oleh air al-hamim itu. Jadi langan mulai tercipta langit dan bumi, ya langan mulai mendidih. Amun luah mendidih saya ngonek sayan panas, sampai air niki dituangkan, diberikan minum kepada penghuni neraka. Wa yusabbu ala ru'usihim, dan di samping mereka diberi minum dengan air yang panas itu, dituangkan juga air tersebut di atas kepala-kepala mereka. Tertuling di atas kepala. Wakila, dan dikatakan huwa ma yajtami'u, sesuatu yang berkumpul, min dumu'i a'yunihim, yakni dari dumu, air mata, air mata mereka, fi hiyadin nar, di telaga neraka. Fayusqaunahu, maka mereka diberi minum, yakni orang-orang kafir diberi minum akan air tersebut. Wakila, dan dikatakan ghairu zalik, wa huwa al-mazkur. Ada yang berpendapat al-hamim itu selain dari yang telah disebutkan di atas. Fi qaulihi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana di dalam perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, wasuqu ma'an, hamiman faqatta'a am'a'ahum, dan mereka penghuni neraka atau orang-orang kafir niki diberi minum ma'an, akan air, hamiman yang hamim panas, faqatta'a am'a'ahum, maka air itu memutuskan usus-usus mereka. Penghuni neraka kehausan, ketika haus mereka diberi minum dengan al-hamim. Ketika mereka minum, menyebabkan terputus usus mereka. Wa Ahmad wa Turmuzi wa qala gharibun wal hakimu wa qala sahihun ala syarti Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala, wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu, dan diberi minum min ma'in sadid, niki dalam ayat sak lain, dari air nanah, yatajarra'uhu, yang ia teguk akan air tersebut, yakni air nanah. Jadi
bentuk penyiksaan selanjut diberi minum di samping air yang sangat panas. Penghuni neraka niki pun juga diberi minum dengan nanah. Searah nanah elek dunia menjijikkan, kotor, membu, bais, busuk. Sekedar saja melihat saja kita tidak mampu alias jijik. Abu ya lemak penghuni neraka niki akan diberi minum ya, dengan air panas dan air nanah ya. Qala yuqarrabu ila fihi, didekatkan mak sodid yakni air nanah itu didekatkan ke mulutnya ya, dituangkanlah, didekatkan. Fayakrahuhu, maka ia tidak senang ya, artinya dia tidak menyukainya. Tentu dengan sak tebing nginam niki adik den deman ya, karena air saja tebing ini adalah air nan. Fa iza dana minhu, maka ketika air itu didekatkan daripadanya ya, syawa wajhahu ya, yakni meleleh wajahnya, wa waqa'at farwatu ra'sihi, dan jatuh kulit kepalanya ya. Ketika dituangkan air panas membuat wajahnya meleleh, berjatuhan kulit-kulit kepalanya ya. Fa iza syarabahu, maka ketika ia meminumnya, qata'a am'ahu, terputus, qata'a am'ahu, memutuskan usus-usus searah ele dalam perutnya. Lamun elek dunia ketika kita minum air panas terputus usus mati. Lagu lema elek akhirat terputus usus rasa sakit luar biasa, lagu malik utuh tulang seperti semua tidak ada kematian. Sehingga harapan orang-orang kafir penghuni neraka niki ingin dimatikan seperti halnya binatang yang dirubah oleh Allah menjadi tanah, karena binatang niki tidak dimintakan pertanggungjawaban. Tetun tebangkitan lema ejelo kiamat. Setelah niki Allah berikan keadilan, setelah niki Allah katakan kuni turaba, jadilah engkau debu tanah. Nah ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Aden selesai siksaan lagu den bau mati, jangan berlaku mati den bau, jangan den tolong den bau. Sebab Allah adalah maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Amun wah kehendak raja terus disiksa selama-lamanya, selama-lamanya tersiksa. Aniki hatta yakhruja min duburihi, sehingga keluar dari duburnya. Ajarin ketika mereka meminum air yang sangat panas niki membuat terputus usus-ususnya dan usus niki keluar dari duburnya. Niki. Wa qala Allah azza wa jalla, dan berfirman Allah SWT, wasuqu ma'an hamiman jami'an. Apa ini? Hamiman ya. Faqatta'a am'a'ahum, dan mereka diberi minum akan air yang panas. Faqatta'a am'a'ahum, maka memutuskan usus mereka. Ini ayat saonek padu ya. Wa qala jalla zikruhu, dan berfirman Allah SWT ya, wa iyastagisu, jikalau mereka penghuni neraka itu meminta pertolongan. Yastagisu, mereka meminta tolong. Artinya meminta tolong niki mereka kehausan, meminta supaya diberi minum. Yugosu, mereka diberi minum.
ditolong bima'in dengan air kal muhli. Nabi kenan muhli robin, yakni cairan yang mendidih atau cairan tembaga atau besi yang meleleh. Lemon tepanasan besi atau tembaga maka akan meleleh cairan ini. Buya jak tersentuh isi iman, apalagi sampai jeri minuman, maka secara pikiran gambaran dalam akal pasti jak hancur. Mulut kita, usus kita, tenggorokan kita, inilah yang akan diberikan minum kepada penghuni neraka. Yaswi al-wujuha, menghanguskan, menjadi hangus wajah mereka. Alamun wah tebing nginam air atau cairan tembaga melelehkan atau menghanguskan wajahnya. Bi'sa syarabu, ya, itulah minuman yang paling buruk atau seburuk-buruk minuman. Jadi dunia kita menikmati minuman dengan berbagai macam bentuk, rasa, segar, nikmat, tidak saat di tenggorokan. Nalemai jelo kiamat penghuni neraka niki diberi minum dengan cairan tembaga yang mendidih. Ketika diminum menghangus wajahnya. Itulah seburuk-buruk minuman. Wa Ahmad wal Hakim wa sahahu lau anna dalwan, jikalau ya, bahwasanya dalwan satu ember, seandainya arak satu ember, min gosakin, ya, yakni dari gosak. Nabi kenan gosak cairan yang busuk, sekedar seember cairan yang busuk. Ibarat cairan busuk dunia got misalnya, ya got busuk atau bangkih cairan. Yuhraku pid dunia, ditumpah di dunia. Cairan busuk searah ele dalam api neraka seanden seember ukuran tetoleng jok dunia, lantana ahlud dunia, pastilah membusuk penghuni dunia. Sekadar sember tetoleng cairan busuk ele akhirat anapiaran neraka tetoleng jok dunia, menyebabkan selepuan dunia dan penghuninya menjadi busuk, membu selepu dari ujung timur sampai ujung barat. Wal gosaku wa huwa al mazkuru fi qaulihi ta'ala, dan adapun al gosak niki disebut di dalam firman Allah Ta'ala, fal yazukuhu hamimun wa gosakun. Niki maka biarlah ya mereka merasakannya. Hamimun yakni air yang sangat panas alias mendidih, wa gossakun, ya, dan juga mereka merasakan gosak atau air yang busuk. Dan wa qauluhu ta'ala illa hamiman wa gossaqah wahtalafa fihi, dan berbeda pendapat di dalamnya yang kaitan dengan gosak nih. Fa inda Ibni Abbas, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa ma yasilu min jildil kafiri wa nahwihi, ya. Gosak niki adalah sesuatu yang meleleh, ya, min jildil kafiri, dari kulit orang-orang kafir, wa nahwihi, dan semisalnya. Jadi ketika dituangkan air meleleh kulitnya orang kafir, nah melelehnya niki yang disebut dengan gosak. Wa inda akharin, dan menurut selain dari Ibnu Abbas, huwa sadiduhum, yakni nanah mereka. Gosak itu nanah
yang keluar dari orang-orang kafir itu. Wa qala Ka'ab, sedangkan pendapat dari Ka'ab, ya, huwa ainun fi jahannama, gosak itu adalah salah satu mata air atau mata air racun. Dia nampak mata air yang menyegarkan, tapi mata air yang menjadi racun fi jahannama, di dalam neraka jahannam. Jadi banyak makna gosak niki, pendapat-pendapat terkait dengan arti dari al-gosak. Yasilu ilaiha, niki jadi mata air racun di dalam neraka jahanam. Yasilu ilaiha, yang meleleh, ya, ilaiha, ke dalam api atau ke dalam neraka, hummatu kulli zati hummatin, ya, yakni racun setiap yang memiliki bisa. Jerin binatang-binatang yang berbisa itu berdua racun, dan racun niki kumpul elek mata air racun baru. Min hayyatin au akrobin, termasuk racun dari ular, wa akrobin, dan juga racun yang bersumber dari kalajengking, au ghairi zalika, atau racun-racun dari binatang-binatang selain dari ular maupun kalajengking. Payastankiu, maka racun itu menggenang, tergenang, racun-racun binatang-binatang yang memiliki racun ini. Fayu'ta, maka didatangkan bil adami, yakni dengan manusia, yakni manusia yang maksiat, ahli maksiat atau orang kafir. Fayugmasu, maka dibasuh manusia saya dalam ketama dalam api neraka ini. Fiha, di dalamnya, dalam neraka, gomsatan wahidatan, akan satu basuhan. Fayukhraju, maka dikeluarkan, jerin setelah terbasuh, terendam, tercelepak, terbasuh dengan satu basuhan dari air-air racun. Fayukhraju, maka dikeluarkan, tetaikan kekeluaran manusia niki. Wa qad saqata jilduhu, dan sungguhnya jatuh kulitnya. Isin sak tersiram, terbasuh isi racun nike, maka berguguran atau jatuh kulitnya, walahmuhu, dan juga dagingnya, anil izami, dari tulang. Jadi pas tetaikan sak taek sekedar tulang doang, kulit dengan dagingnya ia lepas langan tuh tulang, jatuh. Wa yata'allaku, dan tergantung, jadi tergantung, apa yang tergantung? Jilduhu wa lahmuhu, kulitnya dan dagingnya. Fi akibaihi, di dalam pada tumitnya, pada dua tumitnya. Jerin pas tertarik terbait awak manusia penghuni neraka niki sak tersiram isi racun niki, maka membuat kulit dan daging terlepas, jatuh, yang tersisa jerangkong doang. Dan nyangkut kulit dan dagingnya niki di kedua tumitnya, akibaihi, wa ka'baihi, dan nyangkut daging niki di dua mata kakinya. Berarti daging searah elek awak, netian, empung, terik jok bawa, nyangkut elek mata nain atau elek tumit.
lahmahu akan dagingnya. Jadi ibarat wah seret daging dan kulitnya. Kama yajurul mar'u saubahu, sebagaimana menyeret seseorang saubahu akan pakaiannya. Harus sopok dengan ya oros kering lah, seperti halnya penghuni neraka yang dibasuh dengan racun nike, membuat kulit dan dagingnya terlepas dari tulang, jatuh nyangkut helik tu tumit tetap melampak nih, seperti orang yang menyeret yoros pakaian. Seperti itulah gambaran orang yang menyeret dagingnya terlepas dari tulangnya. Wat Tirmizi wa qala hasan sahihun annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a hazil ayah. Ittaqullaha, niki awal, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat niki si kerang tedengah, terutama bagi jamaah solat Jumat. Biasa khotib menyampaikan ayat, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil niki adalah orang yang beriman. Maka bersyukurlah kita dipanggil dengan panggilan orang yang beriman. Padahal iman itu mungkin nyalah arak sekedi, arak tebal, sese pun dipanggil oleh Allah selaman arak iman. Makanya dalam ayat niki kalimat untuk memanggil disebut dengan huruf ya, nida, ya huruf ya. Nabi kenan ya niki wahai, niki untuk memanggil, makna narak telu. Ya niki ya lil qorib, memanggil yang dekat. Terus kedua ya lil ba'id, memanggil yang jauh. Dan yang ketiga memanggil lil ab'ad, memanggil sesuatu yang sangat jauh, menunjukkan bahwa Allah memanggil semua orang yang beriman, apakah imannya dekat atau jauh atau sangat jauh, selepuah pokok masih hari iman. Nah, ketika kita sudah memilih menjadi orang yang beriman, mendapat petunjuk bernama iman, nikmat iman, maka konsekuensinya harus siap menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kanak sekolah lemunah berdaftar misal mondok, maka harus siap menjalankan aturan elek pondok atau elek sekolah. Hendaknya bau milih-milih barantan elek balik. Apakah jangan milih berajahan tinduk enden bau, maka terikat isi aturan. Ketika dia sudah terdaftar menjadi santri, menjadi siswa, harus mengikuti aturan yang ada. Aturan ini bisa berisi perintah, bisa berisi larangan. Nabi perintah misalnya menjadi anak pondok, sembahyang berjamaah, watatur terjadwalah. Seandainya narak perintah sholat berjamaah, arak sak tindu, arak sak main bal, diaran pondok, arak sak semilih-milih, nah ini aran pondok. Maka isi naran pondok terikat si aturan. Oh, piran tahun beraja, piran tahun istirahat, piran tahun pada bekelur, tatur perintah-perintah, larangan-larangan, loe segala macam. Maka ketika kita menjadi orang beriman, siap-siap menjadi Islam. Nabi kenan Islam pasrah. Maka kita saat ini harus pasrah. Terperintah sholat, baru sampun sampai sekedar kena harus terjalani. Nah, ketika kita menjalani ibadah sholat atau ibadah-ibadah Nabi pun kan tetap teniki gawe, apakah sembahyang, apakah puasa, apakah sedekah, segala macam kebaikan-kebaikan yang terus berulang kita lakukan, maka harus tertingkatan
nilai kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan. Ndak tesak tiap jelo tersembayang meno-meno diri kualitas, maka harus meningkat. Ibarat makin sekolah meno-meno diri ilmu, nggih. Ndek narak peningkatan. Maka ada tendak rugi si waktu harus meningkat amal soleh. Seandainya tebo gawe sembayang sak wajib, maka tertingkatan isi sembayang sunnah. Tinggal tercek mberun daftar sembayang sunnah niki, coba praktekkan selepu nggih. Sampun terbahas. Sese pun sesoleh-soleh, sehebat-hebat dengan sengken sampai sempurna sembahyang. Tercek sembahyang fardu sengken sempurna total 100%, nggih. Iya bu tersyariatan sembahyang sunnah sebagai menutupi kekurangan sembahyang fardu. Puasa masih berat, sak wajib niki ada 100% paling sengke, maka dengan sebab puasa sunnah menutupi kekurangan puasa sak fardu. Inilah kelebihan ibadah, dan semua ada doang hikmah nepi pun, nggih. Allah ciptakan kita laki-laki arah hikmah. Allah ciptakan kita jari dengan ini arah doang hikmah, dan berdua tugas masing-masing. Ndak terbaik misal melet berdua mam bu lahir anak ni awe ku ni tinggi nyesel atau mengeluh segala macam, atau mele anak nina lagu mama doa. Maka pokok nabi tekican itu sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari laki atau perempuan ni berdua tugas sak berat, mama pun masih berdua tugas sak berat. Nah, kembek halukan dengan berketua. Ia kembek dengan mama lemun pembagian warisan ia luih ya. Misal mama sakit nina setengah, nggih. Merotes ni angkat ni ke dia pada entan jari kanak, pada pemangan segala macam pada angkat luih sak mama sanina ke dia, nggih. Maka ketika Allah sudah memberikan syariat, wahai pasyarah hikmah, ia kembali dengan mama luian tanggung jawab ni luiah, nggih. Ibu-ibu lemun tuah mereri, bu mau harta meskipun setengah, sida hebat, nggih. Lagu lemun mama mau sakit lagu lah luik tanggung jawab, masih jok ina, dek manjok senina, dek manjok anak segala macam, nggih. Dan Allah memberikan syariat ketika nina mama bersenina semama, yang bertanggung jawab sebagai pemimpin adalah sak mama. Bahkan untuk menjadikan akad sah atau tidak, atau cerai atau tidak adalah sak mama, nggih. Ikembek seandainya sah dengan nina mengucapkan kata talak, maka setiap jelun sobul kena kesayang, syukur dengan mama sak sogulan kata talak pun sah. Ikembek sebab dengan mama luik yuk pikir, din beni sogulan kena aksayang lagu lemun nina kanggo nala sekedi kesayang sida, ini keuntung, nggih. Maka nikilah syariat yang Allah berikan, wahyan tanta tatur, nggih. Berarti berbelu mama je kita sayang si senina. Nikilah aturan Islam sak mama. Lagu lemun nina memang dia tahu sogulan atau menyang lah bani ke. Lagu lemun dek terung dek terurus, berdua lalu ngelapor bergugat lah, nggih. Ni dia noh rungu dia noh beng apa-apa, baik beng rezeki sak nyata atau sak tak nyata, misal nggih asilah kanggo, nggih. Kanggo merotes arak tok merotes, nggih, mengajukan gugatan, nggih. Jadi hai orang-orang yang beriman, apakah imannya lah tengah-tengah atau tak iman atau tebal selepuan dipanggil oleh Allah SWT. Nah isi insa iman teniki arah setengah atau kurang atau turun taek, ye bu terperintah taat
setelah panggilan iman ni. Nabi perintah taat, ittaqullah, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Takwa menjalankan perintah Allah baik sak zahir atau sak batin, meninggalkan larangan Allah baik sak zahir ataupun batin. Pokok simpel makna taat niki nepi perkara sak teredak isi-isi Allah ayo orang taat. Nggih. Kadang sampai ketika kita melihat yang baik-baik, Allah ridho atau tidak ridho, oh berarti berisi taat. Okay. Makin kita melangkah ke tempat majelis ilmu, Allah ridho atau tidak, oh ridho, berarti langkah kaki kita ke tempat niki berisi ketaatan. Lamunah berisi ketaatan, ia tersebut dengan amal pegawaian yang berisi ketaatan, sehingga ia jauh terlemak oleh jalur kiamat. Kan selepas niki amal-amal pegawaian doang, okay. Tukul pegawaian, nganjeng pegawaian, lampak pegawaian, lagu lemun den ridho Allah SWT ya pegawaian doang, okay. Tidak sampai pegawaian niki jauh terjauh akhirat. Maka orang yang cerdas niki setiap gerakan pegawaian niki ada yang berisi taat. Pas meleng ada yang melihat sak solah sesuai dengan petunjuk Allah, berarti jauh hasil niki jauh akhirat. Ketika lampak ada narak gerakan niki menghasilkan amal soleh, baun manfaat juga akhirat. Karena jangan sampai perkara dunia gawe baun jari amal soleh dait hasil nilai akhirat lemun terniati taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pita rezeki apakah jok pekan jok bangkat jok bembe lagu niatat pita rezeki sengut ibadah, maka menjadi amal soleh. Ini gila ruan perintah Allah ni. Ittaqullah haqqa tuqatih. Dia napa sekadar terperintah takwa kepada Allah. Dalam lanjutan niki haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa. Arti dia napa sekadar ucapan doang, harus perbuatan. Dia napa sekadar perbuatan doang, harus niat. Nenda seolah jarin harus sejalan nih. Zohir kanca batin, niat kanca pegawaian. Harap pegawaian solah lagu niat din solah maka tidak diterima. Harap niat solah lagu pegawaian dek solah, niki masih din sempurna, maka luah dalam harus solah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Niki kerang tiang sampai anda baik meninggal dunia melainkan dalam keadaan menjadi muslim. Nikmat iman, nikmat Islam niki luar biasa si mahal. Lamun tuah sampai akhir hayat tetap terjaga nikmat iman Islam, nikilah nikmat yang paling sempurna. Lagu lamun tendek bau jaga gara-gara mererik kanca dengan luar muslim misal, non muslim but sampai tinggalan agama dengan alasan cinta jok makhluk, nikilah yang disebut dengan murtad. Lamun murtad niki lamun dalam kitab-kitab fikih yang mengikuti syariat Islam kanggo ente mati. Seandainya narak murtad kanggo ente mati setelah kita meminta ia bertobat. Maka ujian yang Allah berikan kepada Abu Bakar setelah ditinggal oleh baginda Rasulullah, beliau menjadi pemimpin pertama, khalifah pertama menggantikan Nabi. Nah, beliau diuji dengan Nabi, banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam, dik milih bayar zakat, dan Nabi banyak orang yang mengaku diri jadi Nabi. Itulah yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan sangat tegas dalam kitab-kitab fikih, seandainya arak dengan murtad, maka pahala ganjaran amal sak gawe ini terhapus. Nah, ia mulai terhapus ndiara sisa sekedik-sekedik. Lagu tetap kewajiban niki gawe ibadah. Seandainya 5 tahun murtad, maka tetap wajib hukum bagi dia untuk melakukan ibadah. Lagu seandainya gawe den sah. Seandainya selama 5 tahun murtad tulak malik jok Islam, maka wajib kodok selama murtad nika. Lagu kembali langan nol jeri. Niki run bahaya saran murtad ben pahalan telang, bumben lemak harus kodok
Seandainya ndek kodok lah berdosa, nggih. Nikilah makna dalil-dalil atau ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kita, nggih, penting saran takwa. Para sahabat ketika mendengar ayat niki meneteskan air mata, nggih. Perintah sida Allah, teringatan setiap jelo Jumat, setiap para penceramah menyampaikan dakwahnya, maka dibacakan ayat niki meneteskan air mata. Karena banyak diantara para sahabat itu yang sulit, belum mampu dengan sempurna menjalankan ketaatan kepada Allah, apalagi zaman makin. Saudi Arabia, bapak ibu-ibu, elek kota Riyadh makin niki sudah mulai dibangun gedung tertinggi di dunia, lebih dari 1 kilo. Lemun elek Dubai, Burj Khalifah, sekitar beluk 100 meter ketinggang jauh ke atas. Nah, Riyadh, yakni Saudi Arabia, dia milik kalah sampai ribu triliun sebulan kepeng untuk membangun, menjadikan kota Jeddah niki pusat dunia, ekonomi dunia, pusat wisata dunia. Seisa mele telek surga dunia maka disediakan di Jeddah, di Riyadh, mohon maaf, di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, elek kota Riyadh, bahkan melebihi kota-kota besar searah elek barat Eropa, kalah lemak, sampai makin sudah dilirik Saudi Arabia niki karena sudah membolehkan dengan nina ndik berkerudung, bahkan wah seksi-seksi, wah ya pihak acara apa rasa lampak bu lenggok-lenggok nih apa senso, ya jarin macam run kegiatan-kegiatan yang berisi kemaksiatan. Wah, padahal aniki kembali ke zaman jahiliyah salah, maka tentu Islam tetap terjaga. Seandainya pun negara teniki negara Islam, tetapi kita praktekkan nilai-nilai Islam, lalu atau jerin pegawai, jerin pedagang, jerin peternak, jerin nabi pun jadilah praktekkanlah nilai-nilai Islam. Nikilah petunjuk-petunjuk yang tentu mudah-mudahan di akhir zaman niki bisa kita jaga pribadi, jaga keluarga, jaga senina anak, karena niki wah mulai zaman fitnah, musibah, tanda-tanda akhir zaman sampai jelas ya dalam hadis Rasulullah layak pada masa zaman layak, orang-orang Arab terutama mereka niki pegawaian menggembala, entah kambing tahun tu sandal ndek bekedu sampai ndek betangkung mbak dengan lalu ngarat-ngarat ndek betangkung ndek besandal lagu lemak tanda akhir zaman. Mereka niki akan berlomba-lomba membuat gedung, ternyata terbukti hadis ini negara yang paling banyak membangun gedung tertinggi adalah negara-negara Jazirah Arab, negara-negara Arab, termasuk nepiaran Dubai, makin Riyadh, elek Saudi Arabia, kalah negara-negara searah elek barat niki. Niki sebagai tanda dari akhir zaman. Terbukti tangan sekek hadis-hadis Rasulullah menyebutkan tentang tanda hari kiamat sugro. Tinggal tanda kubro. Tanda kubro salah satunya adalah matahari niki den nepiaran den tiwuk-tiwuk ibarat gulem, gulem petang de tetau i kenjelu atu i kemalem, tanteh muluan kenjelu ni agun deman be terbit matahari niki napas terbit ternyata wahili barat tahun terbit tengkah nilai timur, iya bunyi aneh kiamat Tuhan. Nah, sehingga saat itu semua orang berlomba-lomba ingin bersedekah. Ikambe hari kiamat. Lagu nadik pada mele nerima sedekah. Ikambe yo be mele bersedekah,
sehingga tidak ada satupun yang mau menerima sedekah selepuah. Maka mumpung belum datang waktu nikah, maka kesempatan untuk bersedekah. Sebab harta benda yang kita miliki arak telu, harta benda sak konsumsi nikmati itu akan menjadi kotoran anebih. Yang kedua, harta sak simpan, apakah elik balit atau elik bank dalam bentuk kepeng, emas, surat, apa yang dah BPKB, segala macam, itu adalah harta yang tersimpan dan belum tentu kita yang punya. Lelah PT kepeng mau miliaran belit bangkat, lagu ternyata sertifikat adik telek lemari bu belin temate din bu tejuk pak sertifikat, din bu tejuk emas ni, din bu tejuk segala macam. Nabi tejuk kain kapan, enggak kain kapan sak bentuk nabi barang. Nah, yang ketiga, harta benda yang kita miliki yang menyelamatkan kita, itulah harta benda yang sesungguhnya, yakni salah satunya adalah harta benda yang kita impakkan atau yang kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini kita doakan selepuan yang berimpak, bersedekah, baik dengan tenaga, pikiran, harta benda, segala macam, mudah-mudahan menjadi penyelamat elek dunia, terlebih lagi elek negeri akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, alamat sambung. Lau anna qatratan minaz zakum, malik niki zakum, salah satu makanan elek dalam api neraka, niki tersebut minuman arak, air yang sangat panas, arak seair yang sangat dingin, arak masih nanah, arak masih racun lah, sandi mai doang lagu kembek luik dengan melet lalu tama jok neraka. Niki barak sak sampun terbaca hadis niki, surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat, keinginan-keinginan yang menyenangkan versi mereka, dengan berzinakah atau dengan minum-minuman khamar dan perkara-perkara maksiat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita keluarga bijajari terjaga langan perkara-perkara yang membawa kita ke dalam neraka jahanam. Mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah sak pertama kepada guru kita dan Umina, dan kepada semua ina amak keluarga sematon jerit yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan kepada keluarga tiang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, baik sak terawat telek balik, apalagi sak rumah sakit penyakit sak kode atau sak parah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, diampuni dosa-dosanya. Dan kepada bijajarit mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh-soleh. Kepada warga tiang gobuk sak tetempati hal niki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, dan dipermudah rezeki di sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.